Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Ajumiati, Anifa Rosidah, Bayu Panduwinata, dan Robi Septiawan. Di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan beberapa pendekatan pengembangan kurikulum PAI. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu yang A, prinsip pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Prinsip merupakan arah yang harus diikuti dan dituju dalam melaksanakan proses pengajaran dan pendidikan. Dalam sebuah pengembangan kurikulum ada dua prinsip yang terdapat di dalamnya. Ada prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum pengembangan kurikulum PAI. Di dalam prinsip umum pengembangan kurikulum PAI ada beberapa prinsip-prinsip lagi. Yang pertama, yang A, prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, atau relevansi epistemologis. Tuntutan dan potensi peserta didik, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat, atau relevansi sosiologis. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel. Suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang anak. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip kesinambungan, perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti, baik secara vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan oleh kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dan pekerjaan. Yang keempat, prinsip praktis. Kurikulum harus mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum, kalau menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal biayanya, maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar untuk dilaksanakan. Kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik terbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalnya. Kurikulum bukan harus ideal, tetapi juga harus praktis. Kemudian prinsip yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Walaupun kurikulum tersebut harus memiliki kesederhanaan dan mudah, tetapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini, baik secara kuantitas maupun kualitas, pengembangan suatu kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Perencanaan di bidang pendidikan juga merupakan bagian yang dijabarkan dari kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Keberhasilan kurikulum akan mempengaruhi keberhasilan pendidikan.
Kemudian yang kedua, prinsip khusus pengembangan kurikulum. Selain prinsip-prinsip umum seperti yang telah diuraikan di atas, ada juga prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Prinsip ini berkenaan dengan penyusunan tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Tujuan khusus. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pengembangan termasuk di dalam pendidikan. Dan untuk mengetahui tujuan pendidikan, kita bisa mengetahuinya melalui survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka yang dikirim melalui angket atau wawancara dengan mereka. Yang kedua, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, dihimpun melalui angket, wawancara, observasi, dan dari berbagai media massa. Yang ketiga, survei tentang manpower. Yang keempat, pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama. Dan yang kelima, dengan penelitian. Prinsip yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan, para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin umum suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan, semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. Menurut Al-Syaibani, ada 8 prinsip kurikulum PAI, antara lain yang pertama, prinsip pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua, prinsip pertautan universal pada tujuan dan kandungan kurikulum. Yang ketiga, prinsip menyeluruh universal pada tujuan dan kandungan PAI. Yang keempat, prinsip keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum. Yang kelima, prinsip berkaitan antara bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar. Yang keenam, prinsip pemelihara perbedaan individu-individu di antara pelajar baik dari segi minat dan bakatnya. Yang ketujuh, prinsip menerima perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Yang kedelapan, prinsip berkaitan antara berbagai mata pelajaran dengan pengalaman-pengalaman dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu yang B, pengertian pendekatan pengembangan kurikulum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan berarti proses, cara, perbuatan mendekati, atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Jika hal ini dikaitkan dengan kurikulum, maka pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Yang pembahasan terakhir tentang macam-macam pendekatan pengembangan kurikulum. Dalam teori kurikulum, setidaknya terdapat 9 pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun
kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Setiap ilmu pengetahuan memiliki sistematisasi tertentu yang berbeda dengan sistematisasi ilmu lainnya. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran, mata kuliah yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk mempersiapkan pengembangan disiplin ilmu. Yang kedua, pendekatan humanistis. Pendekatan humanistis dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia, penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human, untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Tujuan pendidikan humanistik dari pendidikan itu bukan hanya pada nilai-nilai dan yang dapat dicapai peserta didik, tetapi lebih kepada pembentukan perubahan pada peserta didik, baik secara jasmani maupun rohani. Selanjutnya, siswa hendaknya dituntut turut sertakan dalam penyelenggarakan kelas dan keputusan instruksional, dan siswa hendaknya turut serta dalam pembuatan pelaksanaan dan pengawasan peraturan sekolah, sehingga siswa memilih kegiatan belajar dan siswa boleh membuktikan hasil belajarnya melalui berbagai macam karya atau kegiatan. Yang ketiga, pendekatan teknis. Pendidikan merupakan upaya menyiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depan perubahan masyarakat yang semakin pesat yang akibat dari perkembangan iptek. Oleh karena itu, pengembang kurikulum pendidikan harus menggunakan pendekatan iptek. Pendekatan teknologis dalam menyusun kurikulum bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Materi yang diajarkan, kriteria sukses, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan tugas. Pembelajaran PAI dikatakan menggunakan pendekatan teknologis bila mana ia menggunakan pendekatan sistem dan menganalisis masalah belajar, merencanakan, mengolah, melaksanakan, dan menilai. Di samping itu, pendekatan teknologis ingin mengajarkan kemanfaatan tertentu dan menuntut peserta didik agar mampu melaksanakan tugas-tugas tertentu, sehingga proses dan rencana produknya diprogram sedemikian rupa agar mencapai hasil pembelajaran. Yang keempat, pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan keahlian bertolak dari problem yang dihadapi dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, dengan memerankan ilmu-ilmu dan teknologi serta bekerja secara kooperatif dan kolaboratif, akan dicarikan upaya pemecahannya menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kelima, pendekatan kompetensi. Kompetensi merupakan jalinan terpadu antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam pola berpikir dan bertindak. Pendekatan kompetensi menitik beratkan pada semua ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ciri-ciri pendekatan ini yakni berpikir teratur, sistematik. Sasaran penilaian lebih difokuskan pada tingkat penguasaan dan kemampuan memperbaharui diri. Kemudian yang keenam, pendekatan sistem atau system approach. Sistem adalah totalitas atau keseluruhan komponen yang saling berfungsi, berinteraksi, berintelasi, dan interdependensi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pendekatan sistem adalah menggunakan berbagai konsep yang serasi
dari teori sistem yang umum. Untuk memahami teori organisasi dan praktik manajemen, pendidikan sistem ini terdiri atas beberapa aspek, antara lain filsafat sistem, yaitu sebagai cara berpikir tentang fenomena secara keseluruhan. Yang kedua, analisis sistem, yaitu metode atau teknik dalam memecahkan masalah atau problem solving atau pengambilan keputusan atau decision making. Yang ketiga, manajemen sistem, yaitu aplikasi teori sistem di dalam pengelola sistem organisasi. Yang ketujuh, pendekatan berorientasi pada tujuan. Pendekatan ini menempatkan rumusan atau menempatkan tujuan yang hendak dicapai dalam posisi sentral, sebab tujuan adalah pemberi arah dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kelebihan pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada tujuan adalah: yang pertama, tujuan yang ingin dicapai jelas bagi penyusun kurikulum. Yang kedua, tujuan yang jelas akan memberikan arah yang jelas pula dalam menetapkan materi pelajaran, metode, jenis kegiatan, dan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tujuan-tujuan yang jelas itu juga akan memberikan arah dalam mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai. Dan yang keempat, hasil penelitian yang terarah itu akan membantu menyusun kurikulum di dalam mengadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Kemudian yang pendekatan selanjutnya, yang ke-8, yaitu pendekatan dengan pola organisasi bahan. Pendekatan ini dapat dilihat dari pola pendekatan. Yang pertama, pendekatan pola subjek matter kurikulum. Pendekatan ini penekanannya pada berbagai mata pelajaran secara terpisah-pisah, misalnya sejarah, ilmu bumi, biologi, matematika, dan sebagainya. Mata pelajaran ini tidak berhubungan dengan satu sama lainnya. Yang kedua, pendekatan pola korelatif kurikulum. Pendekatan ini adalah pendekatan dengan pola pengelompokan beberapa mata pelajaran yang sering dan bisa secara dekat berhubungan, misalnya bidang studi IPA, IPS, dan sebagainya. Yang ketiga, pendekatan pola integrated kurikulum. Pendekatan ini berdasarkan kepada keseluruhan hal yang mempunyai arti tertentu, misalnya pohon. Sebatang pohon ini bukan merupakan sejumlah bagian pohon yang terkumpul, akan tetapi merupakan sesuatu yang memiliki arti tertentu yang utuh, yaitu pohon. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan akuntabilitas atau accountability. Accountability atau pertanggungjawaban lembaga pendidikan tentang pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat akhir-akhir ini menjadi hal yang penting dalam dunia pendidikan. Akuntabilitas yang sistematis pertama kali diperkenalkan Frederick Taylor dalam pendidikan industri pada permulaan abad ini. Pendekatannya yang terkenal sebagai scientific management atau manajemen ilmiah menetapkan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan dalam pekerjaan dalam waktu tertentu. Dapat disimpulkan dengan demikian, pendekatan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan, baik dari materi pembelajaran, proses pembelajaran, maupun tujuan pembelajaran yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik dan bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada banyak kesalahan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.